Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Salsabila Ayunawan dengan NPM A1D 020028. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi kelas 1A. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai gerak meningkat. Tujuan dilakukan praktikum ini yaitu satu, memiliki keterampilan melakukan percobaan gerak meningkat. Yang kedua yaitu mengidentifikasi besar-besaran pada gerak meningkat. Yang ketiga yaitu menemukan hubungan antar besaran pada gerak meningkat. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini yaitu yang pertama beban 50 gram, yang kedua ada beban 100 gram, yang ketiga ada beban 200 gram, lalu ada tabung pena, ada penjepit kertas, ada benang nilon, ada penggaris, ada timbangan, dan ada stopwatch. Baiklah, berikut ini adalah pengertian mengenai gerak meningkat. Pertama-tama, kita masukkan benang nilon ke dalam tabung pena. Lalu yang kedua, kita ikat beban pada bagian bawah, yaitu bebannya 50 gram. Selanjutnya, kita ikat pada bagian atas sebagai beban putar, yaitu 100 gram. Kemudian kita ukur panjang tali dari beban putar ke tabung pena sepanjang 30 cm menggunakan penggaris. Kemudian kita jepit tali bagian bawah ini menggunakan penjepit kertas. Kemudian kita hidupkan stopwatch ketika ingin memutar benda putar secara horizontal. Matikan stopwatch ketika mencapai putaran 10 dan didapatkan waktunya yaitu 7,51 detik dan ulangi langkah ini sebanyak 3 kali pengulangan. Selanjutnya kita ganti beban yang 100 gram ini, beban putarnya menjadi 200 gram. Selanjutnya sama seperti yang tadi, kita ukur jarak antara tabung pena dengan beban putar sepanjang 30 cm dengan penggaris. Kemudian dengan cara yang sama kita hidupkan stopwatch ketika ingin memutar beban secara horizontal. Setelah itu kita matikan stopwatch ketika mencapai putaran ke-10, kemudian ulangi langkah ini mencapai 3 kali pengulangan. Selanjutnya masih menggunakan beban putar 200 gram, kita ukur panjang talinya menjadi 15 cm dan ditampung menggunakan penggaris. Kemudian kita nyalakan stopwatch ketika ingin memutar beban putar secara horizontal. Setelah mencapai putaran ke-10, dimatikan stopwatch dan dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali pada percobaan ini. Didapati hasilnya yaitu 9,04 detik. Data hasil pengamatan tabel pengamatan 5.1. Pada tabel ini menggunakan massa beban tetap yaitu 50 gram. Kemudian massa beban putarnya 100 gram. Dengan jari-jari yaitu 30 cm. Didapatkan waktunya pada percobaan pertama yaitu 7,51 detik, percobaan kedua 7,53 detik, dan percobaan ketiga adalah 7,49 detik. Kemudian periode pada percobaan pertama yaitu 0,751 detik, percobaan kedua 0,753 detik, dan percobaan ketiga 0,749 detik. Kemudian kecepatan sudutnya pada percobaan pertama yaitu 8,36, percobaan kedua 8,33, dan percobaan ketiga 8,38. Kecepatan linier pada percobaan pertama yaitu 2,508, percobaan kedua 2,501, dan percobaan ketiga yaitu 2,515. Didapati rate mutlaknya yaitu 0,011 pada waktu, rate nisbinya 0,0014% pada waktu, dan ketelitiannya yaitu 99,9986% pada waktu untuk 10 putaran. Kemudian rate untuk periode yaitu
Rate mutlaknya 0,00047, rate nisbinya 0,00062%, dan ketelitiannya yaitu 99,99938%. Tabel pengamatan 5.2. Pada tabel ini menggunakan massa beban tetap yaitu 50 gram, menggunakan massa beban putar 200 gram, dan menggunakan jari-jari 30 cm. Diperoleh waktu untuk 10 putaran yaitu pada percobaan pertama 7,41 detik, percobaan kedua 7,40 detik, dan percobaan ketiga itu 7,43 detik. Lalu didapati periodenya yaitu 0,741 detik, percobaan kedua 0,740 detik, dan percobaan ketiga 0,743 detik. Selanjutnya kecepatan sudutnya yaitu pada percobaan pertama 8,47 radian per sekon, percobaan kedua 8,48, dan percobaan ketiga yaitu 8,45. Kecepatan linier pada percobaan pertama yaitu 2,542, percobaan kedua 2,545, dan percobaan ketiga 2,535. Didapati ralatnya pada waktu untuk 10 putaran, yaitu ralat mutlaknya 0,095, ralat nisbinya 0,0128%, dan ketelitiannya 99,9872%. Selanjutnya ralat pada periode didapati yaitu ralat mutlaknya 0,00091, ralat nisbinya yaitu 0,0012%, dan ketelitiannya yaitu 99,9988%. Tabel pengamatan 5.3. Pada tabel ini menggunakan massa beban tetap yaitu 50 gram, massa beban putarnya 200 gram, dan jari-jarinya yaitu 15 cm. Waktu yang didapatkan pada percobaan pertama yaitu 9,04 detik, percobaan kedua 9,07 detik, dan percobaan ketiga yaitu 9,02 detik. Kemudian didapati periodenya setelah dihitung yaitu 0,904 detik, yang kedua 0,907 detik, dan yang ketiga 0,902 detik. Kecepatan sudutnya yang pertama 0,694 rad per s, yang kedua 0,692, yang ketiga 0,696. Selanjutnya kecepatan liniernya yang pertama yaitu didapati 0,208, yang kedua 0,207, dan yang ketiga adalah 0,208. Kemudian ralat untuk waktu 10 putaran didapati ralat mutlaknya yaitu 0,014, ralat nisbinya yaitu 0,0015%, dan ketelitiannya yaitu 99,9985%. Kemudian ralat pada periodenya yaitu didapati ralat mutlak 0,0014, ralat nisbinya yaitu 0,0015%, ketelitiannya yaitu 99,998%. Perhitungan tabel 5.1, yaitu yang pertama ada perhitungan periode. Pada percobaan pertama diketahui T sama dengan 7,51, N-nya adalah 10. Ditanya periode, maka T sama dengan T per N, yaitu 7,51 dibagi 10, dan didapati hasilnya adalah 0,751 sekon. Pada pengulangan yang kedua yaitu T sama dengan 7,53, N-nya adalah 10. Sehingga T sama dengan T per N, yaitu 7,53 dibagi 10, dan hasilnya adalah 0,753 sekon. Pada pengulangan yang ketiga diketahui T sama dengan 7,49, N-nya adalah 10, sehingga T sama dengan T per N, yaitu 7,49 dibagi 10, dan hasilnya adalah 0,749 sekon. Selanjutnya perhitungan kecepatan sudut. Diketahui T sama dengan 0,751, T-nya yaitu 7,14, sehingga kecepatan sudutnya 2pi per T yaitu 2 kali 3,14 dibagi 0,751 dan menghasilkan 8,36 rad per s. Pada pengulangan yang kedua yaitu T sama dengan 0,753, T-nya yaitu 7,14, sehingga kecepatan sudut sama dengan 2pi per T yaitu 2 kali 3,14 dibagi dengan 0,753 dan didapatkan hasilnya yaitu 8,33 rad per s. Pada pengulangan yang ketiga, T sama dengan 0,749, T-nya itu 3,14, sehingga kecepatan sudutnya yaitu 2pi per T sama dengan 2 kali 3,14 dibagi dengan 0,749 dan didapatkan hasilnya 8,38 rad per s. Kecepatan linier pada tabel 5.1. Pada percobaan pertama diketahui T-nya itu 0,751, T-nya 3,14,
Jadi jarinya 30 cm dirubah menjadi satuan internasional yaitu 0,3 meter. Dan menggunakan rumus V sama dengan 2πr dibagi T. Dimasukkan data yang tadi sehingga didapatkan hasilnya 2,508 meter per sekon. Kemudian pada pengulangan yang kedua, T-nya yaitu 0,753 masih dengan menggunakan pi yang sama 3,14 dan R-nya 30 cm menjadi 0,3 meter. Menggunakan rumus yang sama pula sehingga didapatkan hasilnya 2,501 meter per sekon. Pada pengulangan yang ketiga, T-nya yaitu 0,749, pi-nya sama dengan 3,14 dan R-nya adalah 0,3 meter. Sama seperti tadi, rumusnya sama, tinggal dimasukkan dan diganti sehingga didapatkan hasilnya 2,515 meter per sekon. Perhitungan tabel 5.2. Yang pertama ada perhitungan periode. Pada percobaan pertama, T-nya itu 7,41, N-nya itu 10, sehingga T sama dengan T per N, dan didapatkan hasilnya 0,741 sekon. Lalu pada percobaan kedua, T-nya itu 7,40, N-nya tetap 10, dan menggunakan rumus yang sama, didapatkan hasilnya 0,740 sekon. Begitupun dengan percobaan ketiga, menggunakan rumus yang sama dan N yang sama namun T-nya berbeda yaitu 7,43 sehingga didapatkan hasilnya 0,743 sekon. Perhitungan kecepatan sudut. Pada percobaan pertama, T-nya yaitu 0,741, pi-nya 3,14 sehingga kecepatan sudutnya dapat dihitung menggunakan rumus 2pi per T dan didapatkan hasilnya 8,47 rad per S. Lalu pada pengulangan yang kedua, T-nya yaitu 0,740, pi-nya 3,14 sehingga kecepatan sudutnya 2pi per T sama dengan 2 kali 3,14 dibagi dengan 0,740 hasilnya adalah 8,48 rad per S. Pada pengulangan yang ketiga, masih dengan menggunakan pi yang sama dan rumus yang sama, namun T-nya berbeda, T-nya yaitu 0,743, sehingga didapatkan hasilnya 8,45 rad per S. Kecepatan linear. Pada percobaan pertama, T-nya yaitu 0,741, pi-nya 3,14, dan jari-jarinya adalah 0,3 meter. Dihitung menggunakan rumus pi sama dengan 2πr per T, yaitu 2 kali 3,14 dikali dengan 0,3 dibagi dengan 0,741 sama dengan 2,542 meter per sekon. Lalu pada pengulangan yang kedua, T-nya yaitu 0,740, pi dan jari-jarinya sama dan rumus yang sama, sehingga 2 dikali 3,14 dikali 0,3 dibagi dengan 0,740 hasilnya adalah 2,545 meter per sekon. Lalu pada pengulangan yang ketiga, T-nya yaitu 0,743, pi dan jari-jarinya masih dengan yang sama serta rumus yang sama, sehingga 2 dikali 3,14 dikali 0,3 dibagi dengan 0,743 hasilnya adalah 2,535 meter per sekon. Perhitungan tabel 5.3. Perhitungan periode. Pada percobaan pertama, T-nya yaitu 9,04, N-nya 10, sehingga untuk mencari periodenya menggunakan rumus T sama dengan T per N, yaitu 9,04 dibagi dengan 10, hasilnya adalah 0,904 sekon. Lalu pada percobaan kedua yaitu menggunakan N yang sama 10 dan T-nya yaitu 9,07, menggunakan rumus T sama dengan T per N sama dengan 9,07 dibagi dengan 10, hasilnya adalah 0,907 sekon. Kemudian pada pengulangan yang ketiga, T-nya yaitu 9,02, N-nya 10, dengan rumus yang sama, sehingga 9,02 dibagi 10 hasilnya adalah 0,902 sekon. Perhitungan kecepatan sudut. Pada percobaan pertama, T-nya adalah 9,04, pi-nya 3,14, maka untuk menghitung kecepatan sudutnya menggunakan rumus 2pi per T sama dengan 2 dikali 3,14 dibagi dengan 9,04, hasilnya adalah 0,694 rad per S. Lalu pada pengulangan yang kedua, T-nya adalah 9,07, pi-nya 3,14, dan rumus yang sama, sehingga 2 dikali 3,14 dibagi dengan 9,07, hasilnya adalah 0,692 rad per S.
Pada pengulangan yang ketiga, T-nya yaitu 9,02, Pi-nya sama, dan rumus yang sama, sehingga 2 dikali 3,14 dibagi dengan 9,02, hasilnya adalah 0,696 rad per S. Kecepatan linear. Pada percobaan pertama, T-nya yaitu 9,04, Pi-nya 3,14, dan jari-jarinya adalah 0,3 meter, maka kecepatan linear dapat dihitung menggunakan rumus 2πr per T sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 0,3 dibagi dengan 9,04, hasilnya adalah 0,208 meter per sekon. Selanjutnya pada pengulangan yang kedua, T-nya yaitu 9,07 dengan Pi dan jari-jari yang sama, serta rumus yang sama, sehingga 2 dikali 3,14 dikali 0,3 dibagi dengan 9,07, hasilnya adalah 0,207 meter per sekon. Lalu pada pengulangan yang ketiga, T-nya yaitu 9,02 dan Pi serta jari-jari yang sama, serta rumus yang sama, sehingga 2 dikali 3,14 dikali 0,3 dibagi dengan 9,02, hasilnya adalah 0,208 meter per sekon. Grafik hubungan periode dengan kecepatan sudut. Pada tabel 5.1, didapati periodenya yaitu 0,749 dengan kecepatan sudutnya adalah 8,38. Kemudian pada periode 0,751 dengan kecepatan sudutnya adalah 8,36. Kemudian yang terakhir, pada saat periodenya 0,753, kecepatan sudutnya ada 8,33. Hal ini berbanding terbalik. Semakin besar periode, maka akan semakin kecil kecepatan sudutnya. Kemudian pada tabel 5.2, pada saat periodenya 0,743, kecepatan sudutnya ada 8,45. Lalu pada periode 0,741, kecepatan sudutnya ada 8,47. Dan pada periode 0,740, kecepatan sudutnya adalah 8,48. Sama seperti tadi, hubungan periode dengan kecepatan sudut pada tabel 5.2 juga berbanding terbalik. Lalu pada tabel 5.3, pada saat periodenya 0,907, kecepatan sudutnya yaitu 0,692. Lalu pada periode 0,904, kecepatan sudutnya adalah 0,694. Dan yang terakhir, pada saat periodenya 0,902, kecepatan sudutnya adalah 0,696. Hal ini sama seperti tadi, yaitu berbanding terbalik, di mana semakin besar periode maka akan semakin kecil kecepatan sudutnya. Selanjutnya yaitu grafik hubungan periode dengan kecepatan sudut. Nah, pada grafik kali ini menggunakan tabel 5.1, 5.2, dan 5.3. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa hubungan periode dengan kecepatan sudut adalah berbanding terbalik. Semakin kecil periode, maka semakin besar kecepatan sudutnya. Dan semakin besar periodenya, kecepatan sudutnya akan semakin kecil. Di mana di sini periode menyatakan waktu yang diperlukan satu partikel untuk melakukan putaran. Ada grafik hubungan periode dengan kecepatan linear. Nah, pada grafik ini menggunakan tabel 5.1, 5.2, dan 5.3 yang digabungkan. Dapat kita lihat bahwa di sini periode berbanding terbalik dengan kecepatan linearnya. Yang mana semakin besar periode, maka semakin kecil kecepatan linearnya. Sedangkan semakin kecil periode atau semakin mendekati 0, maka kecepatan linear akan semakin besar. Selanjutnya ada grafik hubungan jari-jari dan kecepatan linear. Pada grafik yang telah tertera pada layar, dapat kita ketahui bahwa hubungan kecepatan linear dan jari-jari itu berbanding lurus, yang mana jari-jari adalah jarak benda dengan pusat lingkaran. Jika semakin dekat sebuah titik dari pusat putaran, maka akan semakin kecil kecepatan linearnya. Nah, pada grafik ini juga menggunakan data dari tabel 5.1, 5.2, dan 5.3. Ralat waktu tabel 5.1. Adapun datanya yaitu yang pertama 7,51, yang kedua 7,53, dan yang ketiga 7,49. Kemudian dijumlahkan hasilnya 0,0008. Kemudian dicari rata-ratanya. 0,0008 dibagi dengan 3 hasilnya adalah 7,51. Selanjutnya, X min X bar, yaitu data dikurang dengan rata-rata, hasilnya adalah 0, yang kedua 0,02, dan yang ketiga adalah
negatif 0,02 dan dijumlahkan adalah hasilnya 0. X min X bar kuadrat. X min X bar tadi dikuadratkan. Yang pertama, didapatkan hasilnya 0. Yang kedua, 0,0004. Dan yang ketiga, 0,0004. Kemudian dijumlahkan, hasilnya adalah 0,0008. Sehingga kita bisa menghitung ralat mutlak, ralat nisbi, dan ketelitiannya. Ralat mutlaknya yaitu delta X sama dengan akar sigma X min X bar kuadrat dibagi dengan N dalam kurung N min 1. Didapati hasil ralat mutlaknya yaitu 0,011. Kemudian untuk mencari ralat nisbi, yaitu menggunakan rumus delta L sama dengan delta X dibagi X dikali dengan 100%. Sama dengan 0,011 dibagi dengan 7,51 dikali 100% sama dengan 0,0014%. Setelah itu kita bisa menghitung ketelitiannya menggunakan rumus K sama dengan 100% dikurang delta L. Sama dengan 100% dikurang 0,0014%, hasilnya adalah 99,9986%. Ralat periode tabel 5.1, adapun datanya yaitu yang pertama 0,751, 0,753, dan 0,749. Kemudian dijumlahkan, hasilnya adalah 2,253. Lalu dicari rata-ratanya dengan cara 2,253 dibagi dengan 3, hasilnya adalah 0,751. X min X bar. Percobaan pertama yaitu 0, percobaan keduanya 0,002, percobaan ketiganya negatif 0,002, lalu dijumlahkan hasilnya 0. Kemudian X min X bar kuadrat. X min X bar tadi dikuadratkan sehingga hasilnya yang pertama 0, yang kedua 0,00004, yang ketiga 0,000004. Kemudian dijumlahkan hasilnya adalah 0,000008. Barulah bisa dihitung ralat mutlaknya menggunakan rumus delta X sama dengan akar dari sigma X min X bar kuadrat dibagi dengan N dikali dalam kurung N min 1. Sehingga hasilnya adalah 0,00047. Barulah bisa dihitung ralat nisbinya menggunakan rumus delta L sama dengan delta X dibagi X dikali 100%. Tinggal dimasukkan sehingga didapatkan hasilnya adalah 0,00062%. Selanjutnya ketelitiannya yaitu K sama dengan 100% dikurang delta L sama dengan 100% dikurang 0,00062% sama dengan 99,99938%. Ralat waktu tabel 5.2. Adapun datanya yaitu 7,41, 7,40, dan 7,43. Kemudian dijumlahkan hasilnya adalah 0,0005 dan dicari rata-ratanya dengan cara 0,0005 dibagi dengan 3, hasilnya adalah 7,41. Kemudian X min X bar, yaitu data dikurang dengan rata-rata. Hasilnya yang pertama 0, yang kedua 0,02, dan yang ketiga adalah negatif 0,02. Sehingga dijumlahkan hasilnya adalah 0. X min X bar kuadrat. Hasil dari X min X bar tadi dikuadratkan sehingga pada percobaan pertama yaitu 0, percobaan kedua 0,004, percobaan ketiga 0,0004. Kemudian dijumlahkan hasilnya adalah 0,0008. Barulah kita bisa menghitung ralat mutlaknya, yaitu dengan rumus delta X sama dengan sigma akar dari sigma X min X bar kuadrat dibagi dengan N dikali N min 1, lalu dimasukkan datanya, dan didapati hasilnya 0,00091. Setelah itu kita bisa menghitung ralat nisbinya dengan rumus delta L sama dengan delta X dibagi X dikali 100%, sehingga hasilnya adalah 0,0128%. Selanjutnya ketelitiannya, K sama dengan 100% dikurang delta L sama dengan 100% dikurang 0,0128, hasilnya adalah 99,9872%. Ralat periode tabel 5.2. Adapun datanya yaitu yang pertama 0,741, yang kedua 0,740, dan yang ketiga adalah 0,743. Dijumlahkan hasilnya adalah 2,224. Lalu dicari rata-ratanya dan didapatkan 0,741. Selanjutnya X min X bar. X min X bar yang pertama yaitu 0, yang kedua negatif 0,001, yang ketiga 0,002,
dijumlahkan hasilnya 0,001. Lalu yang kedua yaitu X min X bar kuadrat. X min X bar tadi dikuadratkan sehingga pada percobaan pertama adalah 0, percobaan kedua 0,000001, percobaan ketiganya 0,000004. Dijumlahkan hasilnya adalah 0,000005. Kemudian dihitung ralat mutlaknya yaitu delta X sama dengan akar dari sigma X min X bar kuadrat dibagi dengan N dikali dalam kurung N min 1, dimasukkan datanya, dan didapatkan hasilnya 0,00091. Kemudian dicari ralat nisbinya dengan rumus delta L sama dengan delta X per X dikali 100%. Sama dengan 0,00091 dibagi dengan 0,741 dikali 100%. Hasilnya adalah 0,0012%. Selanjutnya mencari ketelitian yaitu 100% dikurang delta L sama dengan 100% dikurang 0,0012% dan hasilnya adalah 99,9988%. Ralat waktu tabel 5.3. Adapun datanya yang pertama yaitu 9,04, yang kedua 9,07, yang ketiga 9,02. Kemudian dijumlahkan yaitu hasilnya 0,0013. Dan dicari rata-ratanya sehingga didapatkan rata-ratanya 9,04. X min X bar yaitu data dikurang rata-rata. Pada percobaan pertama 0, percobaan kedua 0,02, dan percobaan ketiga adalah negatif 0,02, kemudian dijumlahkan adalah hasilnya 0. Lalu X min X bar kuadrat. Percobaan pertamanya 0, lalu yang keduanya 0,0004, dan yang ketiganya adalah 0,0004. Kemudian dijumlahkan hasilnya adalah 0,0008. Sehingga kita bisa menghitung ralat mutlaknya yaitu dengan rumus delta X sama dengan akar sigma X min X bar kuadrat dibagi dengan N dalam kurung N min 1, sehingga didapatkan hasilnya adalah 0,014. Kemudian mencari ralat nisbinya yaitu delta L sama dengan delta X dibagi X dikali 100%, sama dengan 0,014 dibagi 9,04 dikali 100% sama dengan 0,0015%. Untuk ketelitiannya, K sama dengan 100% dikurang delta L sama dengan 100% dikurang 0,0015%, hasilnya adalah 95,9985%. Ralat periode tabel 5.3. Adapun datanya yaitu 0,904, 0,907, dan 0,902. Kemudian dijumlahkan hasilnya adalah 2,713. Dan dicari rata-ratanya dengan cara 2,713 dibagi dengan 3 hasilnya adalah 0,904. X min X bar. Yang pertama ada 0, yang kedua 0,003, yang ketiga adalah negatif 0,002. Kemudian X min X bar kuadrat. X min X bar tadi dikuadratkan. Yang pertama yaitu 0, yang kedua yaitu 0,00009, yang ketiga 0,000004. Kemudian dijumlahkan, hasilnya adalah 0,000013. Selanjutnya kita bisa menghitung ralat mutlaknya dengan rumus delta X sama dengan akar sigma X min X bar kuadrat dibagi dengan N dikali dengan dalam kurung N min 1, sehingga didapatkan hasilnya adalah 0,0014. Kemudian bisa mencari ralat nisbinya dengan rumus delta L sama dengan delta X dibagi X dikali 100%, sama dengan 0,0014 dibagi dengan 0,904 dikali 100% sama dengan 0,0015%. Kemudian ketelitiannya yaitu K sama dengan 100% dikurang delta L sama dengan 100% dikurang 0,0015%, dan hasilnya adalah 99,9985%. Pembahasan. Gerak melingkar beraturan atau GMB adalah gerak yang lintasannya berbentuk lingkaran dengan laju konstan dan arah kecepatan tegak lurus terhadap arah percepatan. Adapun contoh gerak benda pada kehidupan sehari-hari yaitu seperti komedi putar, kipas angin, planet yang bergerak mengelilingi matahari, dan roda pada kendaraan. Pada gerak melingkar beraturan terdapat hubungan roda-roda. Hubungan roda-roda yang terjadi pada gerak melingkar beraturan diakibatkan oleh adanya kecepatan linier dan kecepatan anguler atau kecepatan sudut. Kecepatan sudut dapat dilihat keadaan apabila suatu benda yang sumbu putarannya tetap adalah laju di mana koordinat sudutnya, yaitu perubahan sudut berubah dengan waktu. Formula untuk mencari kecepatan sudut dapat ditulis dengan
Omega sama dengan 2pi dikali F, atau Omega sama dengan 2pi dibagi T, di mana 2pi adalah 360, T adalah periode yang dibagi waktu dalam jumlah putaran dengan satuan sekon, dan Omega adalah kecepatan sudut dengan satuan rad per S. Faktor yang mempengaruhi kecepatan sudut adalah periode atau frekuensi. Frekuensi dalam putaran per detik sehingga berbanding lurus terhadap kecepatan sudutnya, dan kecepatan sudut sering disebut frekuensi sudut. Sementara periode atau T berbanding terbalik dengan kecepatan sudut, yang mana periode menyatakan waktu yang diperlukan suatu partikel untuk melakukan putaran. Kecepatan linier dapat dilihat apabila sebuah partikel yang bergerak dan menempuh jarak sepanjang lintasan dengan kelajuan tetap dan memiliki waktu tempuh. Formul untuk mencari kecepatan sudut dapat ditulis dengan V sama dengan 2pi dikali R dibagi T, atau bisa dicari dengan V sama dengan 2pi dikali R dikali F. Dengan keterangan 2pi adalah 360, T adalah periode yang dibagi waktu dan jumlah putaran dengan satuan sekon, dan R adalah jari-jari dengan satuan meter, serta V adalah kecepatan linier dengan satuan meter per sekon. Faktor yang mempengaruhi kecepatan linier yaitu frekuensi sudut atau periode dan jari-jari. Frekuensi dengan kecepatan linier adalah berbanding lurus, sedangkan dengan periode berbanding terbalik. Hubungan kecepatan linier dan jari-jari berbanding lurus, yang mana jari-jari adalah jarak benda dengan pusat lingkaran, sehingga semakin dekat sebuah titik dari pusat putaran akan semakin kecil kecepatan liniernya. Nah, pada percobaan pertama, yaitu tabel 5.1, dilakukan percobaan dengan massa beban tetap 50 gram, massa beban putar 100 gram, dan jari-jari 30 cm. Sehingga didapatkan waktunya dengan 3 kali percobaan pada 10 kali putaran, yaitu 7,51 sekon, 7,53 sekon, dan 7,49 sekon. Dan setelah dihitung menggunakan rumus T sama dengan T per N, didapatkan periode hasilnya yaitu 0,751 sekon, 0,753 sekon, dan 0,749 sekon. Pada perhitungan kecepatan sudutnya menggunakan rumus Omega sama dengan 2pi per T, didapatkan datanya dengan 3 kali pengulangan yaitu 8,36 rad per S, 8,33 rad per S, dan 8,38 rad per S. Nah, pada kecepatan linearnya dengan menggunakan rumus V sama dengan 2πr dibagi T, didapatkan datanya dengan 3 kali pengulangan yaitu 2,508 meter per sekon, 2,501 meter per sekon, dan 2,515 meter per sekon. Di sini dapat dilihat bahwa arah kecepatan sudut searah dengan putaran benda. Pada percobaan kedua, tabel 5.2 dilakukan percobaan dengan massa beban tetap 50 gram, massa beban putar 200 gram, dan jari-jari 30 cm. Didapatkan waktunya dengan 3 kali percobaan pada 10 kali putaran yaitu 7,41 sekon, 7,43 sekon, dan 7,40 sekon. Dan setelah dihitung menggunakan rumus T sama dengan T per N, didapatkan periode hasilnya yaitu 0,741 sekon, 0,743 sekon, dan 0,740 meter per sekon. Pada perhitungan kecepatan sudutnya menggunakan rumus Omega sama dengan 2pi per T, didapatkan datanya dengan 3 kali pengulangan yaitu 8,74 rad per S, 8,48 rad per S, dan 8,45 rad per S. Pada kecepatan linearnya dengan menggunakan rumus V sama dengan 2πr per T, didapatkan datanya dengan 3 kali pengulangan yaitu 2,542 meter per sekon, 2,545 meter per sekon, dan 2,535 meter per sekon. Selanjutnya pada percobaan ketiga tabel 5.3, dilakukan percobaan dengan massa beban tetap 50 gram, massa beban putar 200 gram, dan jari-jari 15 cm. Didapatkan waktunya dengan 3 kali percobaan pada 10 kali putaran yaitu 9,04 sekon, 9,07 sekon, dan 9,02 sekon. Setelah dihitung menggunakan rumus T sama dengan T per N, didapatkan periode hasilnya yaitu 0,904 sekon, 0,907 sekon, dan 0,902 sekon. Lalu pada perhitungan kecepatan sudutnya, menggunakan rumus Omega sama dengan 2pi per T, didapatkan datanya dengan 3 kali pengulangan yaitu 0,694 radian per sekon, 0,692 rad per S, 0,696 rad per S. Nah, pada kecepatan linearnya, dengan menggunakan rumus V sama dengan 2πr dibagi T, didapatkan datanya dengan 3 kali pengulangan yaitu 0,208 meter per sekon, 0,207 meter per sekon, dan 0,208 meter per sekon. Adapun kesimpulan, setelah dilakukan percobaan ini yaitu
Yang pertama, dari percobaan yang telah dilakukan, praktikan telah memiliki keterampilan praktikum mengenai gerak melingkar dengan dibuatnya video praktikum ini yang dilakukan di rumah. Lalu kesimpulan yang kedua, besaran-besaran pada gerak melingkar yaitu periode, jari-jari, frekuensi, waktu, kecepatan sudut, dan kecepatan linier. Lalu yang ketiga, hubungan antara besaran pada gerak melingkar yaitu apabila semakin kecil periode, maka akan semakin besar kecepatan sudutnya, dan semakin besar periodenya, kecepatan sudutnya akan semakin kecil. Sudutnya semakin besar, periode maka semakin kecil kecepatan liniernya. Kemudian, semakin dekat sebuah titik dari pusat putaran akan semakin kecil kecepatan liniernya. Demikianlah praktikum di rumah saja mengenai gerak melingkar. Semoga videonya dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.